Koperasi dan BMT. Pengertian koperasi berdasarkan ahli. Menurut Muhammad Hatta, koperasi adalah usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi berdasarkan asas tolong-menolong. Artifanal Cahaniago mengartikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang bekerja sama dengan menjalankan sebuah usaha secara kekeluargaan guna meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pengelolaan sebuah koperasi, para anggotanya dapat dengan bebas untuk keluar dan masuk dari beban usaha tersebut. Arti koperasi oleh Munkner adalah organisasi berasaskan mentolong-menolong yang mengelola usaha secara kelompok. Tujuannya meningkatkan usaha ekonomi berbeda dengan asas gotong royong yang bertujuan membangun kebutuhan sosial. Berdasarkan Undang-Undang UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pada pasal 1 dijelaskan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotanya orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekurangan, sedangkan koperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. Tujuan pendirian koperasi. Berdasarkan pengertian koperasi secara umum dan para ahli membutuhkan koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari para anggotanya. Tujuan lainnya antara lain: 1. Membantu memperbaiki taraf hidup maupun ekonomi para anggotanya serta masyarakat sekitar. 2. Membantu pemerintah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. 3. Meningkatkan tatanan perekonomian di Indonesia. Fungsi koperasi. 1. Membangun dan mengembangkan kompetensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. 3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. 4. Untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekurangan dan demokrasi ekonomi. Jenis koperasi. Dalam UU Nomor 25 Tahun 1992, koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan sekunder. 1. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan seseorang. 2. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Lanjutan. 1. Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha penyelenggaraan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota. 2. Koperasi prosuden menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan saran produksi dan pemasaran produksi dihasilkan anggotanya kepada anggota dan non-anggota. 3. Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam dan diperlukan oleh anggota dan non-anggota. 4. Koperasi simpan pinjam
menjalankan usahanya. Pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggotanya. Keuntungan jadi anggota koperasi. 1. Anggota koperasi berhak mendapatkan SHU berdasarkan kecil suhu yang diterima anggota di koperasi berdasarkan atas modal yang ditanam dan keuntungan yang meraih koperasi tersebut. 2. Jadi anggota koperasi bisa menghemat pengeluaran. Anda dapat membeli barang di koperasi dan dengan harga lebih murah karena terdaftar sebagai anggota. 4. Pinjam uang koperasi juga lebih untung karena bunga yang dibebankan lebih rendah sehingga cicilan kredit lebih kecil. 4. Jadi anggota koperasi juga bisa mendapatkan pelatihan usaha dan memperluas relasi usaha. Dengan begitu, kualitas Anda sebagai seorang individu akan menjadi lebih baik. Pengertian Baitul Mal wa Tamwil. BMT Baitul Mal wa Tamwil Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan berdasarkan prinsip pembagian keuntungan membutuhkan bisnis usaha mikro kecil dalam rangka meningkatkan derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum miskin. Tujuan dari BMT. Tujuan dari BMT adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang aman, damai, dan sejahtera. Fungsi dan peranan BMT. Untuk mencapai tujuannya, BMT berfungsi dan memainkan peran termasuk yang terkait. 1. Identitas, mobilisasi, atur, dorong, dan kembangkan potensi ekonomi dari anggota kelompok muamalat serta wilayah kerjanya. 2. Meningkatkan kualitas anggota SDI sumber daya insani menjadi lebih profesional dan islami sehingga mereka lebih utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global. 3. Meningkatkan dan memobilisasi potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. 4. Menjadi perantara keuangan antara ahnia sebagai sahibul mal dan duafa sebagai muadarib, terutama untuk dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dana abadi, dan hibah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.